Oke, lebih interaktif. Baik. Oke, saya langsung share screen saya ya untuk materi kita hari ini. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat di layar? Oh iya, udah Bu. Oke, kita akan materi kali ini mengenai sistem ekonomi Pancasila. Bapak Ibu, jika kita berbicara dengan sistem ekonomi, ekonomi ini pasti yang di benak kita, yang kita ingat itu bentuknya uang-uangan ya, uang, Lulus. wilayah-wilayah perut lah ibaratnya, keuangan, terus apa, kesejahteraan, keadilan, kenyamanan, ini masalah ekonomi. Sering, Pak, kok mukanya cemberut? Kenapa, Pak? Biasa, masalah ekonomi. Nah, itu ya. Jadi kita bicara tentang sekarang bagaimana sistem ekonomi di Indonesia. Dalam hal ini sistem ekonomi Pancasila. Yang seperti apa sih yang berpancasila itu, Bapak Ibu? Sistem ekonomi Pancasila itu ya Bapak Ibu adalah sistem penyelenggaraan ekonomi yang menempatkan Pancasila sebagai payung berpikir, di mana prinsip-prinsip dasar 5 sila pada Pancasila ini menjiwai dalam kehidupan perekonomian kita di Indonesia, di mana di sana ada semangat gotong royong dan asas kekeluargaan. Jadi dalam hal ini sistem ekonomi Pancasila harus menjadi konsep rujukan dalam menjawab permasalahan-permasalahan real kita di kehidupan sehari-hari tadi, seperti kemiskinan, pengangguran, ketidakadilan, sampai dengan pada kerusakan lingkungan, Bapak Ibu. Dalam hal ini bersesuaian dengan tujuan didirikannya negara Indonesia, ya. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan kita ingin negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Adil dan makmur. Iya, begitu ya. Jadi tujuan kita bernegara Indonesia itu ini intinya. Untuk mencapai ini semua, kita perlu perekonomian yang bagus. Nah, bertujuan ekonomi Indonesia bersesuaian dengan itu berarti yang pertama mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali. Ya. Yang kedua, perekonomian yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong. Ini yang kita falsafahi di Indonesia. Dan yang ketiga, usaha rakyat memegang peranan penting dalam kehidupan perekonomian. Adanya ekosistem usaha yang adil bagi semua. Dan kelima, tujuan ekonomi Indonesia yaitu untuk kemakmuran. Bukan hanya pada kita sekarang, tetapi kita memikirkan generasi mendatang, Bapak Ibu. Anak cucu kita ke depan itu hidupnya bagaimana? Harus lebih baik daripada kita, atau cukup sampai di kita saja? Sama seperti kita di rumah tangga ya Bapak Ibu ya. Kita pasti memikirkan anak kita itu hidupnya harus lebih baik daripada kita. Itu prinsip dasarnya ya. Jadi kemakmuran diberikan kepada generasi mendatang. Bukan hanya habis di kita saja. Dan yang keenam, tujuan ekonomi Indonesia itu untuk berpenghidupan layak bagi kemanusiaan. Untuk mencapai itu Bapak Ibu, diperlukan landasan. Landasan konstitusional sistem ekonomi Pancasila ini sudah diatur dalam Pancasila dan Konstitusi Negara, yaitu pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1994. Di sana disebutkan bahwa perekonomian itu berdasarkan atas asas kekeluargaan. Semua cabang produksi yang penting bagi negara
dan menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi secara nasional, Bapak Ibu. Ini landasan kita dalam sistem ekonomi Pancasila. Beranjak dari itu, beberapa pakar dalam sistem ekonomi Pancasila di Indonesia mengungkapkan. Pertama, kita kenal Bung Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Beliau mengungkapkan bahwa sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang sosialis Indonesia. Di mana sosialisme Indonesia itu adalah sosialisme religius. Yang kedua, Bapak Presiden Soeharto mengungkapkan bahwa sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi koperasi. Dan yang ketiga, Bapak Emil Salim mengungkapkan bahwa sistem ekonomi sebagaimana yang tercantum dalam Pancasila, khususnya dokumen lahirnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini terutama pasal 23 dalam Undang-Undang Dasar, pasal 27, pasal 33 dan 34. Ini masing-masing pasal 23 ini tentang pengelolaan keuangan negara, Bapak Ibu. Di sana disebutkan bahwa APBN ditetapkan setiap tahun dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pasal 27 ini tentang kesetaraan seluruh warga Indonesia dalam hukum. Tiap warga berhak atas pekerjaan yang layak dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 33 tadi sudah disebutkan di atas ya, dasar landasan ekonomi Indonesia. Dan pasal 34 ini tentang jaminan sosial bagi fakir miskin dan anak terlantar. Nah, berdasarkan itu, kita rangkumkan pokok pikiran sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama berlandaskan nilai religius, adanya kebersamaan dan gotong royong, berorientasi pada kesejahteraan rakyat, adanya peran negara yang kuat tetapi tidak mendominasi. Di sini peran rakyat melalui koperasi, UMKM, kemitraan, koperasi, dan lainnya, di mana berlandaskan pada ekonomi yang kerakyatan, anti eksploitasi dan anti monopoli, serta berorientasi pada keadilan dan hak sosial rakyat. Kita jelaskan, yang pertama kolektivisme religius. Ekonomi Pancasila yang bertitik tolak dari pandangan sosialisme religius yang diungkapkan oleh Bung Hatta ya. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah prinsip etik yang mewajibkan manusia Indonesia menentang atau mencegah kezaliman dalam kehidupan ekonomi. Kita tahu kita negara berpancasila, sila pertama kita ketuhanan Yang Maha Esa. Di sini ia membimbing manusia untuk mengamalkan persaudaraan dan keadilan dalam kehidupan ekonomi yang kolektif demi menjaga martabat kemanusiaan, membangun persatuan bangsa, membangun negara melalui keterlibatan kita sebagai warga negara yang aktif berdemokrasi, hingga mewujudkan kesejahteraan bersama. Kolektivisme religius di sini adalah cara pandang bahwa manusia itu adalah makhluk sosial sekaligus makhluk yang bertuhan. Hubungan ekonomi tidak hanya dilihat sebagai transaksi material, melainkan sebagai amanah, tanggung jawab sosial, dan pengabdian kepada sesama. Jadi manusia beragama itu sadar
bahwa jika melanggar norma agama maka dianggap melanggar amanah Tuhan, Bapak Ibu. Misal kita mau korupsi, kita ingat di dalam agama kita itu tidak boleh. Otomatis itu kita menentang dengan sendirinya. Itu yang disebut kolektivisme religius. Banjir enggak? Berikutnya, demokrasi ekonomi. Di sini mengisyaratkan adanya partisipasi semua pihak. Artinya semua rakyat Indonesia bebas berpartisipasi dalam ekonomi. Yang berlandaskan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tadi. Dalam hal ini juga berhubungan dengan kedaulatan rakyat dan terpusat pada kepentingan rakyat. Demokrasi ekonomi berarti rakyat memegang kendali atas kegiatan ekonomi dan negara berfungsi sebagai pengatur agar ekonomi itu berjalan dengan lancar. Partisipasi di sini berarti rakyat terlibat aktif dalam mengelola sumber daya ekonomi, misalnya melalui koperasi, ya, UMKM, pertanian rakyat. Terus masyarakat juga terlibat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah wajib melibatkan masyarakat, misalnya adanya forum desa, musyawarah terkait anggaran-anggaran, tata ruang, dan pengelolaan sumber daya alam, serta kebijakan ekonomi lainnya. Adanya akses terhadap faktor produksi, rakyat harus mudah mengakses modal, tanah, teknologi, pendidikan, dan pasar. Berikutnya di sini adanya kedaulatan rakyat. Di sana sumber daya alam dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan rakyat berhak untuk mengawasi dalam pengelolaan itu. Dan berikutnya, demokrasi ekonomi itu terpusat pada kepentingan rakyat. Di sana adanya pemerataan kesejahteraan, keberpihakan kepada rakyat kecil, ya, keadilan sebagai tujuan akhir. Jadi bertujuan menyejahterakan kehidupan sosial masyarakat dalam artian sebagai satu kesatuan yang bersifat kolektif, bukan individual. Demokrasi ekonomi itu tadi berlandaskan pada pasal 27, 33, dan 34, itu mensyaratkan kehadiran negara, Bapak Ibu. Kehadiran negara ini untuk apa? Untuk pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi rakyatnya. Negara harus hadir dalam hal ini. Berikutnya untuk pemberantasan kemiskinan, memberdayakan rakyat agar memiliki kemandirian ekonomi, dan negara juga memberdayakan pelaku pasar lemah dalam kompetisi global melalui distribusi akses ekonomi yang adil yang dilandasi dengan nilai-nilai etis Pancasila. Kita bisa simpulkan negara harus mampu menciptakan ekosistem kebijakan yang mendukung usaha mikro dan kecil, serta melindunginya dari ekspansi perusahaan besar. Untuk menjawab itu, persaingan usaha dalam perspektif ekonomi Pancasila yang kita kenal dengan koperasi. Koperasi ini adalah lembaga yang berasaskan kekeluargaan, bermodelkan pembagian keuntungan dan kerja yang sama. Koperasi ini adalah bentuk persaingan sehat yang beradab. Di sini, koperasi tidak hanya sebagai diartikan sempit menjadi lembaga atau bentuk usaha, tetapi koperasi dimaknai lebih luas, menjadi gerakan, spirit, nilai, atau modal sosial yang keberadaannya dapat mewujudkan menjadi regulasi, sehingga institusi pengatur kompetisi atau persaingan yang terjadi di dalam praktik perekonomian individu atau pasar. Jadi koperasi dimaknai lebih luas, Bapak Ibu, bukan hanya sebagai bentuk lembaga atau bentuk usaha, ya. Di sini koperasi hadir sebagai alat untuk memperkuat posisi rakyat kecil ketika berhadapan dengan pasar. Misal
adanya koperasi simpan pinjam, modal bersama untuk memperkuat anggotanya. Bisa juga koperasi produksi, berbagi mesin, alat produksi untuk meningkatkan kapasitas produksi dari pelaku usaha dalam koperasi itu sendiri. Jadi ini adalah yang kita sajikan di Indonesia. Nah, selain itu, pengelolaan sumber daya alam berdasarkan Pancasila, Bapak Ibu. Sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tadi, bahwa sumber daya alam yang ada di wilayah kedaulatan Indonesia adalah milik bangsa Indonesia, yang mana pengelolaannya diserahkan kepada negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Di sini harmonisasi antara pengelolaan sumber daya alam, pembangunan, dan perlindungan lingkungan hidup diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Di sana negara sebagai badan publik berwenang mengeluarkan kebijakan-kebijakan tentang pengelolaan sumber daya alam, aturan-aturan hukum termasuk perizinan-perizinan. Jadi di sini ditegaskan kembali bahwa semua sumber daya alam yang ada di Indonesia itu dikelola oleh negara dan sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk pembangunan tanpa mengabaikan perlindungan terhadap lingkungan hidup itu sendiri. Di mana di sana negara mengatur kebijakan-kebijakan ya tentang pengelolaan sumber daya alam dan aturan-aturan yang berlaku. Tetapi Bapak Ibu, kita dapati adanya persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam. Di mana buruknya pengelolaan sumber daya alam mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup yang bersumber dari kemiskinan, lemahnya penegakan hukum, rendahnya taraf sinkronisasi peraturan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, masih belum kuatnya pengakuan peran masyarakat lokal, adanya upaya pemaksaan kehendak melalui instrumen hukum. Kadang bisa jadi hukum yang dibikin itu berat sebelah karena kita memaksakan keinginan sesuai, oh ini misalnya untuk eksploitasi hutan. Nah, maka instrumen dibikin sesuai kemauan kalangan tertentu. Terus lagi pemerintah daerah biasanya adanya dorongan untuk peningkatan pendapatan asli daerahnya. Ya, di mana misalnya di situ ada hutan atau perkebunan. Di sana bagaimana caranya dorongan peningkatan pendapatan asli daerah. Kadang ini terabaikan sehingga mengakibatkan buruknya pengelolaan. Dan ada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tidak menjadi agenda politik utama. Itu persoalan-persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam sistem ekonomi Pancasila tadi, pembangunan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu ada tujuan kita. Dengan indikatornya bisa kita ambil garis bawahi, kita simpulkan dalam 5 hal sebagai berikut. Pertama, rakyat dinyatakan makmur jika terjamin pangan, papan, dan sandangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya jaminan kesehatan dan pendidikan. Adanya jaminan hari tua, jaminan berkehidupan dalam lingkungan hidup yang sehat dan layak bagi kehidupan, serta yang kelima ini juga penting adanya jaminan pemenuhan kebutuhan kerohanian, sehingga terpenuhi kebutuhan batiniah dan lahiriahnya secara bersama-sama. Ini adalah indikator secara garis besar, kita bisa simpulkan bahwa terwujudnya masyarakat adil dan makmur jika 5 ini bisa terwujud secara bersama-sama bagi seluruh rakyat Indonesia ya Bapak Ibu, tidak terkecuali siapapun. Untuk itu ada kerangka sistem kerja ekonomi Pancasila, di mana pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan perencanaan strategi nasional itu mengharuskan pembangunan yang berorientasi pada keadilan,
adanya jaminan negara terhadap hak semua warga negara Indonesia, pengembangan ekonomi yang mengacu pada pemerataan pembangunan, pengelolaan ekonomi yang diselenggarakan untuk mempersatukan bangsa, dan tidak lupa di sana kita berasaskan kerjasama, bermufakat, tolong menolong, bermusyawarah, dan gotong royong. Ini ekosistem ekonomi Pancasila dalam kerangka kerjanya. Nah, di lain pihak, peran negara dalam ekonomi Pancasila ini sangat besar ya Bapak Ibu. Yang pertama, peran negara sebagai pengatur dan pengawas ekonomi. Setiap negara itu memiliki lembaganya masing-masing dalam mengawasi dan mengatur sektor keuangan agar berjalan dengan baik. Kalau di Indonesia kita kenal adanya OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan, yang keberadaannya itu sangat penting dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan. Yang kedua, peran negara sebagai penentu kebijakan ekonomi. Dalam hal ini, negara menyusun kebijakan baik fiskal dan moneter untuk mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas harga, dan mendorong investasi. Yang ketiga, negara sebagai pemberi fasilitas dan infrastruktur. Misalnya di sini membangun jalan, jembatan, ya, adanya listrik, penyediaan internet, ya, yang lancar sehingga mendukung proses ekonomi berjalan dengan lancar. Yang keempat, peran negara sebagai pelindung dan pengaman ekonomi. Di sini negara wajib hadir untuk melindungi konsumen dan produsen dan memastikan bahwa kegiatan ekonomi itu berjalan secara adil, transparan, dan akuntabel. Peran negara yang kelima sebagai pengawas sumber daya alam. Di sana negara harus memastikan bahwa sumber daya alam itu dikelola secara bijak, berkelanjutan, dan bertanggung jawab, Bapak Ibu. Adanya peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, perlindungan terhadap lingkungan, adanya distribusi manfaat sumber daya alam, serta adanya pengawasan terhadap eksploitasi sumber daya alam. Itu penting. Terus peran negara yang keenam dalam ekonomi Pancasila yaitu sebagai pemberdaya masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini merupakan suatu proses yang melibatkan masyarakat melalui pengembangan kemampuan serta perubahan perilaku masyarakat sehingga masyarakat mampu bertahan dan mengembangkan dirinya secara mandiri. Contohnya pemberdayaan ini adanya pelatihan-pelatihan kepada masyarakat ya, pelatihan pertanian, digalakkannya kembali koperasi yang sekarang tuh disebut Koperasi Merah Putih ya Bapak Ibu. Nah, yang ketujuh, peran negara sebagai pengatur distribusi pendapatan. Di sini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, di mana meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan stabilitas sosial dan negara mengurangi potensi konflik sosial. Pengaturan distribusi misalnya pengaturan pajak, subsidi, program jaminan sosial, ya, kebijakan upah, pengembangan ekonomi lokal, dan sebagainya. Ini peran negara dalam ekonomi Pancasila. Baik Bapak Ibu, sebelumnya materi yang saya berikan sampai di situ. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, kita lanjut ke diskusi kelompok ya Bapak Ibu. Nah, Baik Ibu, silakan. baik. Nah, sekarang dari materi yang saya sampaikan tadi sekilas kita ingin berbagi peran Bapak Ibu dalam hal ini biar Bapak Ibu aktif di kelas
saya akan bagi kelas ini menjadi 4 kelompok. Sekitar 40 orang ya, berarti per kelompok katanya sudah ada kelompoknya masing-masing. Kita bagi 4, berarti setiap kelompok 10 orang sekitarnya. Saya ingin kelompok 1 ini berperan sebagai pelaku UMKM atau rakyat ya. Nah, yang kedua, berperan sebagai pemangku kebijakan atau pemerintahan. Di sini ada kepala daerah, bisa bupati, wali kota, kepala-kepala dinas. Bapak Ibu berperan sebagai kepala dinas, mungkin dinas pertanian, dinas kesehatan, dinas lingkungan hidup, dinas pekerjaan umum, sampai dengan Pak Camat, Ibu Lurah, dan tingkat terendah di RT ya, RT RW setempat. Di sini kelompok 2. Kelompok 3, saya minta berperan sebagai pihak swasta. Bisa pengusaha tambang batu bara, pemilik perkebunan sawit, sebagai pengusaha kayu, dan sebagainya. Bapak Ibu, ini pihak swasta ini kita anggap pengusaha besar ya. Dan yang keempat, saya minta berperan sebagai anggota DPRD, Bapak Ibu. Kelompok 4 jadi anggota DPRD. Nah, paham ya pembagian peran ya? Pembagian peran sesuai kelompoknya. Kasusnya adalah ini. Ya, kita punya kasus Bapak, banjir besar di daerah Z. Dengan kronologis, dalam waktu 48 jam, curah hujan sangat tinggi, menyebabkan tanggul sungai jebol dan air meluap ke pemukiman. Ribuan rumah terendam, sekolah tutup, dan pasar tradisional lumpuh. Aktivitas ekonomi terhenti, pemerintah daerah lambat menyalurkan bantuan logistik karena akses jalan terputus, serta setelah air surut ternyata banyak laporan Bapak Ibu terhadap kerusakan infrastruktur, mulai dari jalan, jembatan, hingga pasar tradisional. Jadi ceritanya seperti ini ya, kita punya masalah ekonomi. Nah, sebagai bahan diskusi Bapak Ibu, ada 3 hal yang ingin saya pinta, nanti didiskusikan secara singkat, padat, dan jelas saja. Dampak ekonomi apa yang saudara bisa lihat dari kejadian tersebut? Kita memandangnya dari sisi ekonomi. Terus yang kedua, berdasarkan perspektif ekonomi Pancasila, bagian mana dari nilai Pancasila yang terabaikan oleh kejadian ini? Bisa dipandang dari sisi kemanusiaannya, bisa dipandang dari sisi alam, bisa dipandang dari sisi kebijakan, dan sebagainya. Atau sistemnya sekaligus. Dan yang ketiga, sesuai peran Bapak Ibu, solusi apa yang bisa ditawarkan untuk mengatasi hal ini? Sebagai anggota DPRD, sebagai pemerintah, sebagai rakyat atau UMKM, sebagai pengusaha besar, apa solusi yang saudara tawarkan untuk hal ini? Mungkin kita perlu diskusi di breakout sekitar 10 menit cukup ya. Maksimal 10 menit. Ini diskusi singkat saja Bapak Ibu. Hanya mengungkapkan pendapat dan tidak ada benar dan salahnya. Nanti kita berpendapat, oh pendapat kami seperti ini, pendapat saya seperti ini, didiskusikan. Begitu Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita breakout kelas? Cukup jelas ya bahan diskusinya ya? Bisa dipahami semua apa pandangannya masing-masing. Mbak Ajeng mungkin bisa di breakout mereka sekitar 10 menit ke depan, pukul 8 lewat 10 ya. Kita mulai 8 lewat 20 kembali lagi ke room besar ini. Kita akan diskusikan hasilnya. Silakan Bapak Ibu. Baik, izin Bapak Ibu peserta untuk ruang diskusinya sudah bisa digunakan, bisa langsung masuk.
seperti sesi yang kemarin, jadi bisa langsung masuk di ruang diskusi 1, 2, 3, dan 4 sesuai dengan pembagian kelompok yang kemarin juga. Baik, silakan. Bisa jam 8.10 ya Ibu izinnya? Iya, Atau ini bisa sekarang? 8.10, iya. Berakhir di 8.20 ya, kembali ke tempat. Dan Oke, berakhir 10 di menit 8. cukup. Baik, Ya. berakhir di 8.20. Dan untuk Bapak Ibu peserta yang tidak bisa masuk breakout room-nya, bisa saya bantu untuk dimasukkan ke ruang diskusi. Silakan. Bu, izin Bu, Ya. ini di breakout room-nya sebagian ada yang udah ada isinya. Oh, sebentar. Iya, ada yang dari Jateng juga itu. Apa gimana itu nanti kita takutnya nyampur kan? Oh, iya. Mungkin kita di ruang diskusi 9, 10, 11, 12 saja kalau begitu. Waktu untuk pembagian kelompoknya apa masih kelompok yang kemarin? Iya, sesuai dengan pembagian kelompok yang kemarin untuk ruang diskusi 9, kelompok 1, ruang diskusi 10, kelompok 2, di 11, 3, dan 12, 4. Di kelompok 4 yang terakhir tuh ya. Ya, mungkin ini yang sudah terlanjur masuk, saya bantu pindahkan saja. Izin Bu Ajeng, untuk yang kelompok 3 ruang diskusi berapa ya Bu? Saya tadi soalnya masuk ke ruang diskusi 3 ada Pemprov Jateng di situ. Di ruang diskusi 11. Oh iya, siap. Terima Ya, kasih. Berarti untuk ya, kelompok 4 ruang diskusi 12 Bu ya. iya betul. Di Desember kan ini kan sudah baru kan Desember kan tanggal 30 tanya dibayar sekarang bisa apa enggak, ada lanjut ke berita terus saya udah tanya ke berita kan Izin Mbak Gunawan Tirta masuk ke kelas 4 nggak bisa ya? Ada di Jawa Tengah kok. Baik, sebentar ya di ruang diskusi 12 berarti Pak.
Ya, tolong dipindahin nih, Pak. Ya, saya bantu pindahkan. Bapak Ibu peserta untuk kelompok 1 bisa di ruang diskusi 9, kelompok 2 di ruang diskusi 10, kelompok 3 di ruang diskusi 11, dan kelompok